Hai semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian, di mana kita akan membahas mengenai pengertian jurnal penyesuaian, tujuan dari jurnal penyesuaian, dan transaksi apa saja yang harus masuk dalam jurnal penyesuaian. Sebelum kita mulai pada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari jurnal penyesuaian dan tujuan dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun sementara setiap buku besar yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya. Sedangkan tujuan dari jurnal penyesuaian adalah mengkoreksi akun aset, kewajiban, dan modal agar menunjukkan data yang sebenarnya, serta akun nominal menunjukkan pendapatan dan beban yang harus diakui pada suatu periode tertentu. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai transaksi apa saja yang masuk dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Gaji karyawan untuk bulan Desember 2015 akan dibayarkan pada 2 Januari 2015 sebesar 10 juta rupiah. Dari transaksi tersebut dapat kita buat jurnal penyesuaian, yaitu beban gaji pada debit dan utang gaji pada kredit sebesar masing-masing 10 juta rupiah. Transaksi yang selanjutnya ada pendapatan yang masih harus diterima. Contoh soalnya adalah pada akhir periode 2015 terdapat pendapatan bunga yang masih harus diterima dari simpanan di bank sebesar 3 juta rupiah. Pendapatan bunga tersebut akan diterima pada 3 Januari 2015. Maka, jurnal penyesuaian yang harus kita buat adalah piutang bunga pada debit sebesar 3 juta rupiah dan pendapatan bunga pada kredit sebesar 3 juta rupiah. Transaksi selanjutnya yang masuk dalam jurnal penyesuaian adalah penyusutan aset tetap. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada periode 2015 dibeli 3 buah kendaraan seharga 240 juta rupiah. Kendaraan tersebut memiliki umur ekonomis 10 tahun dan diperkirakan tidak memiliki nilai residu pada akhir umur ekonomisnya. Untuk penyelesaian soal seperti ini, kita harus menghitung terlebih dahulu penyusutan setiap tahunnya. Di mana kita ketahui dari soal tadi umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Jadi, kita tulis 1 per 10 tahun dikalikan dengan harga kendaraan, yaitu sebesar 240 juta rupiah. Dengan perhitungan seperti ini, diketahui penyusutan per tahun adalah 24 juta rupiah. Oleh karena itu, bisa kita masukkan ke jurnal, yaitu beban penyusutan kendaraan pada debit sebesar 24 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraan pada kredit sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Dalam pencatatan beban dibayar di muka ini ada 2 cara, yaitu yang pertama dicatat sebagai aset dan yang kedua dicatat sebagai beban. Contoh soal. Pada 1 Agustus 2015 dibayar beban asuransi karyawan untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Pada saat terjadi transaksi seperti ini, apabila kita mencatatnya sebagai beban, maka dicatat asuransi dibayar di muka pada debit dan kas pada kredit sebesar Rp2.400.000. Sedangkan apabila kita mencatatnya sebagai beban, maka beban asuransi pada debit dan kas pada kredit sebesar Rp2.400.000. Lanjut kepada jurnal penyesuaian. Yang pertama, saat pembayaran dicatat sebagai aset, maka perlu dihitung 5 per 12 dikali Rp2.400.000.
di mana 5 merupakan jumlah bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, dan 12 merupakan jumlah bulan dalam satu tahun, maka hasilnya adalah 1 juta rupiah. Setelah dihitung demikian, dapat kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian beban asuransi pada debit dan asuransi dibayar di muka pada kredit sebesar masing-masing 1 juta rupiah. Selanjutnya ada pemakaian perlengkapan. Sebelum kita ke contoh soal, kita harus bahas dulu kenapa perlengkapan harus masuk dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, kenapa perlengkapan harus masuk dalam jurnal penyesuaian? Karena perlengkapan yang dibeli pada satu periode tidak akan habis dalam periode tersebut, dan perlengkapan dapat digunakan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, perlengkapan masuk dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya adalah contoh soal. Selama periode akuntansi tahun 2015, dilakukan beberapa kali pembelian perlengkapan kantor, sehingga dalam neraca saldo terdapat saldo perlengkapan kantor sebesar 15 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada akhir periode, diketahui bahwa persediaan perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, jumlah perlengkapan yang dihitung yaitu sebesar 15 juta rupiah dikurangi dengan 5 juta rupiah maka beban perlengkapan kantor bernilai 10 juta rupiah. Dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian beban perlengkapan pada debit dan perlengkapan pada kredit sebesar masing-masing 10 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini dapat diakui sebagai utang dan dapat diakui sebagai pendapatan. Untuk yang pertama, kita akan bahas pendapatan diterima di muka diakui sebagai utang. Contoh soal. Pada 1 Agustus 2015 diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 18 juta rupiah. Ketika terjadinya transaksi, maka dibuat jurnal kas pada sewa diterima di muka sebesar 18 juta rupiah. Namun, pada akhir tahun dibuat jurnal penyesuaian yaitu 5/12, di mana 5 merupakan jumlah bulan dari bulan Agustus sampai bulan Desember, dan 12 merupakan jumlah bulan dalam satu tahun, dikali dengan pendapatan sewa sebesar 18 juta rupiah. Maka ketemu 7.500.000. Oleh karena itu, bisa kita buat jurnal penyesuaian yaitu sewa diterima di muka pada debit dan pendapatan sewa pada kredit sebesar masing-masing 7.500.000. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai transaksi yang dibuat dalam jurnal penyesuaian. Namun, pernah nggak kalian salah memasukkan nominal atau salah memasukkan akun pada saat membuat jurnal dalam transaksi akuntansi? Hal tersebut merupakan kesalahan yang wajar. Maka dari itu, kesalahan tersebut dapat diatasi dengan membuat jurnal koreksi, di mana jurnal koreksi ini disarankan untuk dibuat pada saat periode berjalan. Namun, tidak disarankan dibuat apabila periode tersebut telah usai karena akan berpengaruh pada sistematika pelaporan keuangan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi. Semoga dapat mudah dipahami oleh kalian. Untuk mengasah kemampuan kalian dan sebagai bahan evaluasi, maka akan saya kirimkan soal latihan kepada kalian. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.